Baik Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya dan kali ini kita ada dalam acara bedah ayat atau studi kasus yang akan melihat teks-teks yang menimbulkan kontroversial diperdebatkan oleh orang-orang tertentu, bukan hanya dalam internal Kristen, tetapi juga ayat-ayat yang juga didiskusikan oleh Kristen dengan non-Kristen atau Kristen dengan para bidat. Pada kesempatan ini kita sudah masuk di dalam studi kasus seri yang keempat. Kalau yang pertama saya sudah bicara tentang Titus 2 ayat 13, kemudian Yohanes 1 ayat 1. Dua ayat ini menjadi teks yang diperdebatkan antara Kristen dengan saksi Yehova. Bagi saksi Yehova, Yesus itu bukan Allah, tapi bagi Kristen, Yesus adalah Allah. Tetapi saya sudah membuktikan bahwa ayat itu tidak mendukung penafsiran saksi Yehova. Kemudian saya juga sudah bicara tentang bilur-bilur Yesus, apakah itu menyembuhkan secara fisik ataukah kesembuhan secara rohani. Itu ada di Yesaya pasal 53 dan juga 1 Petrus pasal 2. Dan kali ini kita masuk dalam seri yang keempat, bedah ayat yang keempat, yaitu studi kasus Matius 20 ayat 28. Apakah Yesus menebus saksi Yehova? Ini judulnya ya. Jadi ayat ini sama-sama dipakai oleh orang Kristen maupun saksi Yehova untuk menyatakan bahwa Yesus itu menebus manusia, dia mati di atas kayu salib, tujuannya adalah untuk menebus manusia. Tapi apakah benar-benar Yesus itu menebus saksi Yehova? Mari kita melihat dulu ayatnya, Matius 20:28. Kalau di terjemahan baru LAI dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi di terjemahan dunia baru, kitab sucinya saksi Yehova, dikatakan seperti ini sama seperti putra manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kalau saudara melihat ayat ini, baik Lembaga Alkitab Indonesia maupun terjemahan saksi Yehova, itu sama-sama percaya, sama-sama memahami bahwa Yesus itu mati, kemudian menebus banyak orang. Baik orang Kristen maupun saksi Yehova sama-sama mengimani hal tersebut. Tapi kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, apakah memang benar-benar Yesus menebus para saksi Yehova itu atau tidak? Nah, dari ayat itu, dari Matius 20:28, kita mendapatkan tiga hal. Yang pertama, menurut ayat itu, Yesus itu datang untuk melayani. Lalu yang kedua, untuk mati. Dia menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Lalu yang ketiga, Yesus datang untuk menebus banyak orang. Sekali lagi, kalau kita melihat dari ketiga hal ini, apakah ini memang berlaku untuk saksi Yehova? Ataukah ini hanya berlaku bagi orang-orang Kristen? Kalau yang pertama dikatakan Yesus datang untuk melayani, itu saya kira saksi Yehova benar. Dan mereka juga percaya bahwa Yesus memang melayani. Baik Kristen maupun saksi Yehova percaya Yesus di dalam dunia ini, dia melayani selama kurang lebih 3,5 tahun. Dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang sakit, mengusir orang yang kerasukan setan, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk pelayanan Yesus, dan itu juga dipercaya oleh saksi Yehova. Saya kira ini tidak ada masalah. Tapi untuk poin yang kedua, Yesus datang untuk apa? Memberikan nyawanya. Teksnya mengatakan begini, berarti dia datang untuk mati. Nah, apakah Yesus memang mati bagi saksi Yehova atau tidak? Nanti sebentar saya akan jawabnya. Lalu yang ketiga dikatakan Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus untuk menebus. Apakah penebusan Kristus juga berlaku bagi orang-orang saksi Yehova? Nah, mari kita melihat kutipan langsung daripada pernyataan saksi Yehova di buku mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab, itu ada di halaman 52, 54, 56, dan 59. Dikatakan begini, tebusan adalah cara Yehova untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Efesus 1 ayat 7. Bagaimana Yehova menyediakan tebusan? Yehova mengutus putra yang sangat dia sayangi ke bumi. Yesus dilahirkan sebagai manusia yang sempurna tanpa dosa. Bagaimana tebusan dibayar? Pada tanggal 14 Nisan tahun 33 Masehi, menurut kalender Yahudi, Yehova membiarkan para musuh membunuh Yesus. Ibrani 10 ayat 10. Jadi, Yehova menyediakan tebusan supaya kita punya kesempatan untuk terbebas dari dosa dan kematian. Tebusan adalah hadiah terbaik yang pernah kita terima.
Hadiah yang berharga itu bahkan bermanfaat bagi miliaran orang yang sudah mati. Berdasarkan kutipan dari para saksi Yehova, di buku Saksi Yehova kita melihat bahwa mereka memang percaya pada penebusan Kristus. Penebusan Kristus itu untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Lalu mereka percaya Yesus itu mati di atas kayu salib, dan tebusan Yesus itu bermanfaat bagi miliaran orang. Sehingga dengan demikian, kalau Yesus sudah mati menebus orang-orang, maka semua dosa dan kematian manusia itu dibebaskan. Manusia tidak akan lagi kematian, dan juga dosanya itu diampuni. Ini kutipan Saksi Yehova. Jadi, memang ada perbedaan antara Kristen dengan Saksi Yehova. Kalau Kristen, kita percaya Yesus itu mulanya adalah Allah 100%, yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, maka kealahannya itu tidak dia tanggalkan. Dia menambah natur yang baru. Kalau awalnya hanya natur ilahi, kemudian setelah menjadi manusia, dia ketambahan natur kemanusiaan. Sehingga pada saat di dunia, Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Allah ya. Yohanes pasal 1, ayat 1 dan 14. Kemudian apa tujuan Yesus datang ke dunia? Teksnya sudah kita baca tadi ya, Matius 28. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, mati. Dia memberikan nyawanya, lalu menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi saksi-saksi Yehova, kristologi yang mereka pahami itu berbeda dengan Kristen. Bagi saksi Yehova, Yesus itu pada mulanya adalah makhluk roh. Makhluk roh ini maksudnya apa? Maksudnya dia adalah malaikat. Malaikat siapa namanya? Mikael. Pada mulanya Yesus adalah Mikael. Kemudian ketika menjadi manusia, ini bukan inkarnasi ya. Memang di dalam terjemahan dunia baru mereka percaya pada mulanya ada firman. Kemudian di ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Tapi yang menjadi manusia ini adalah yang pada mulanya adalah malaikat Mikael. Dan ketika dia menjadi orang, malaikatnya itu sudah nggak ada lagi. Ketika lahir sebagai manusia, maka Mikael itu menghentikan keberadaannya sebagai makhluk roh. Dia dengan sepenuh hati menyerahkan keberadaannya sebagai malaikat. Ketika kuasa hidupnya itu dipindahkan ke dalam rahim Maria oleh Yehova. Jadi, saksi Yehova percaya Yesus bukan Allah, hanya menjadi manusia 100%. Tujuannya apa? Menurut TDB tadi sama dengan yang dipercaya oleh Kristen, yaitu untuk apa? Melayani, mati, kemudian menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini perbedaan antara saksi Yehova dengan Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah manusia biasa, Yesus yang menurut saksi Yehova itu hanya sekedar manusia, itu bisa menebus miliaran orang? Bisa tidak? Jadi ada manusia yang bernama Yesus Kristus, dia bukan malaikat, dia bukan Allah, hanya manusia 100%, manusia sejati, tanpa keilahian. Bisa tidak dia menebus miliaran orang yang percaya kepada dia? Mari kita melihat Mazmur pasal 49 ayat 89. Di dalam TB2 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat dalam versi NIV dikatakan, tidak seorang manusia pun bisa menebus nyawa orang lain atau memberikan kepada Allah tebusan untuk dia. Tebusan untuk suatu nyawa sangat mahal, tidak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Jadi Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa menebus orang lain, yang bisa membebaskan nyawa orang lain dari hukuman yang kekal. Karena tebusan untuk suatu nyawa itu sangat mahal dan tidak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Engkau mempunyai harta yang banyak sekali, kau karya konglomerat, engkau tidak bisa membayar penebusan itu. Harganya itu begitu mahal dan tidak ada orang yang bisa mati bagi orang lain. Jadi Alkitab sudah menutup kemungkinan bahwa penebusan itu bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan kalau kita melihat di dalam TDB juga percaya demikian ya. Terjemahan dunia barunya saksi Yehova berkata begini. Mazmur 49 ayat 7-8 dikatakan begini. Tidak satu pun dari mereka bisa menebus orang lain ataupun memberikan tebusan kepada Allah bagi orang itu. Harga tebusan untuk nyawa mereka terlalu mahal, sehingga mereka tidak akan pernah sanggup membayarnya.
Jadi sama, kalau memang manusia tidak bisa menebus manusia yang lain, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus versi saksi Yehuwa bisa mati dan menebus miliaran orang sesuai dengan pandangan saksi Yehova itu? Bisa tidak? Tidak bisa, karena Yesus hanya manusia biasa. Bagaimana ceritanya manusia biasa menjadi substitusi, menggantikan hukuman yang seharusnya dipikul oleh manusia, tapi kemudian itu ditimpakan kepada dia? Tidak bisa. Dia bukan seorang yang maha kuasa, sehingga dia tidak mampu menebus. Dan Alkitab, kita sudah baca tadi ya, itu sudah menutup kemungkinan manusia bisa menebus manusia yang lain. Sehingga mustahil Yesus yang hanya manusia tok itu menjadi penebus. Lalu bagaimana solusinya? Maka dibutuhkan juru selamat yang bukan hanya seorang manusia, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Kalau hanya Allah, maka Yesus tidak dapat mati karena Allah dalam naturnya itu memang tidak bisa mati. Itu sebab karena Allah mau mati sehingga dia turun ke dunia menjadi orang. Supaya apa? Dia bisa menyerahkan nyawanya bagi manusia berdosa. Kalau dia tidak menjadi manusia, bagaimana dia bisa mati? Hanya sebagai manusialah Kristus dapat mewakili umat manusia dan mati sebagai manusia. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya manusia 100% tanpa keilahian, maka nilai penebusannya itu terbatas. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menebus manusia lain. Teksnya sudah tadi ya, di dalam Mazmur. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang bukannya sekedar manusia saja, tapi juga Allah. Juru selamat yang ilahi dan manusia. Dan penebusan itu bergantung pada kesatuan ilahi dan manusia ini. Yesus harus adalah Allah dan manusia sepenuhnya. Sehingga kematian itu cukup untuk menebus dosa banyak orang. Dan itu tidak terpenuhi di dalam Yesusnya versi saksi Yehuwa. Kenapa? Karena saksi Yehuwa mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa ketika ada di dunia. Sehingga penebusan itu tidak berdampak kepada miliaran orang. Tidak bisa. Dan ini beda dengan Kristen. Kristen percaya, kita percaya bahwa yang menjadi manusia itu bukan hanya manusia sepenuhnya, tapi dia mulanya adalah Allah, kemudian berinkarnasi. Pada saat berinkarnasi, dia tidak menghentikan keberadaan sebagai Allah. Beda dengan saksi Yehova tadi ya, pada mulanya adalah malaikat Mikael, kemudian ketika menjadi orang, Yesus menghentikan keberadaannya sebagai Mikael. Sehingga juru selamat yang kita miliki itu memenuhi seluruh kualifikasi untuk bisa menebus banyak orang. Dan itu tidak bisa dipenuhi dalam Yesusnya versi saksi Yehuwa, karena dia rupanya hanyalah makhluk ciptaan, apalagi mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Padahal dalam Kisah 16 ayat 31 misalnya dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Kalau saksi Yehova tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah mereka bisa diselamatkan? Tidak bisa. Jadi, karena mereka menganggap Yesus hanyalah manusia biasa, maka Yesus tidak bisa mati untuk mereka. Yesus tidak menebus mereka. Jadi, inilah yang menyebabkan mengapa saksi Yehova itu akan mengalami kebinasaan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karena orang-orang saksi Yehova percaya Yesus hanya manusia saja, maka dengan demikian Yesus tidak mati bagi mereka. Yesus tidak menebus para saksi-saksi Yehuwa, sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak akan diampuni dan mereka akan mati di dalam kekekalan. Nah, memang saksi Yehova tidak percaya kepada neraka. Mereka mengatakan orang jahat itu akan musnah begitu saja. Tidak ada neraka. Neraka itu adalah kematian. Mereka mengatakan bahwa yang masuk surga itu hanya 144.000. Lalu sisanya kemana? Sisanya berada di dalam Firdaus. Firdaus ini adalah bumi baru, bumi yang disempurnakan, di mana orang-orang saksi Yehova akan masuk ke sana. Tetapi, apakah mereka akan masuk ke sana? Ternyata, dosa-dosa mereka kan tidak diampuni. Karena mereka tidak ditebus, Yesus tidak mati bagi mereka. Sehingga mereka masih tetap berdosa, dan menurut buku mereka sendiri, penebusan Yesus itu berdampak bagi miliaran orang, di mana ketika Yesus menebus, dia akan membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Nah, kalau Yesus hanya sebagai manusia biasa, Yesus tidak bisa menebus. Sehingga para saksi Yehova tetap berada dalam dosanya, dan pasti akan mati. Walaupun misalnya kita ikuti aja ajaran mereka, mereka tidak percaya neraka, ya sudah, mereka akan mati menurut konsep mereka. Jadi, cita-cita para saksi Yehova untuk masuk ke dalam Firdaus, karena mereka sudah nggak bisa masuk ke surga lagi, itu pun tidak bisa terpenuhi, tidak bisa tercapai, karena Yesus tidak mati dan tidak menebus mereka. Sehingga, Matius 20:28 itu hanya berlaku, hanya bisa diterapkan kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati bagi mereka, Yesus menebus mereka, dosa diselesaikan, kemudian mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi ini teks yang diperdebatkan, dan berdasarkan Matius 20:28, kita sudah melihat bahwa ayat ini ternyata tidak bisa diberlakukan untuk para saksi Yehova.